Dengan rentang budget yang harga secondnya itu 150 sampai 200 jutaan, nggak heran Ducati Monster itu kerap jadi pilihan buat teman-teman bikers di sini yang pengen naik kelas dari yang tadinya pakai motor cc-nya 200 sampai 400 cc-an ke cc yang lebih besar. Modelnya udah bagus, suaranya gahar, ditambah satu lagi nih, mereknya Ducati gitu bro, yoyoy. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa ya, cuman kalau saran gua sih, jangan beli Ducati sebelum kalian nonton video ini sampai habis. Ya, ini adalah Ducati Monster 1100 Evo punya gua, yang waktu itu gua beli di tahun, kalau nggak salah tahun 2021 ya. Dan mungkin sebagian dari teman-teman di sini nggak notice ya, karena memang ketika gua beli motor ini sampai sekarang itu emang jarang banget atau bahkan belum pernah gua bikinin konten di video YouTube. Cuma sekedar posting-posting aja di Instagram atau foto-foto di Instagram gitu. Ya bukan karena gua nggak suka sama motornya sampai belum pernah gua bikin videonya gitu, tapi karena emang niat gua beli motor ini dulu emang bukan buat konten, tapi emang beneran pengen gua pakai. Dan so far ketika selama ini gue pakai motor ini baik-baik aja dan sangat menyenangkan. Alasan gue kenapa gue beli Ducati Monster ya, pertama di tahun 2021 itu gue pengen punya motor sport naked gitu cuy. Beberapa brand gue cari-cari mulai dari Yamaha, Honda gitu. Nggak ada yang cocok gitu. Sampai akhirnya gue nyobain Ducati Monster punya temen gue, itu serinya 795. Dan gue langsung jatuh cinta. Karena apa? Karena selain modelnya menurut gue timeless, posisi duduk atau posisi ridingnya juga nyampe cuy kaki gue. Jadi motor itu emang nggak terlalu tinggi gitu kan. Dari situ gue kepikiran ya udah deh fix gue bakal beli Ducati Monster. Monster 1100 Evo adalah salah satu motor sport legenda yang dimiliki oleh Ducati. Pabrikan sepeda motor asal Italia ini pertama kali menampilkan Monster 1100 Evo di kurun waktu tahun 2011 sampai 2013. Ducati Monster 1100 Evo adalah salah satu model paling terbesar di antara keluarga Monster dan salah satu varian naked sport paling buas. Pada versi ini sudah dilengkapi dengan perlengkapan keamanan seperti rem ABS dan Ducati Traction Control atau DTC. Naked bike ini mungkin tampak minimalis dalam desain, tapi menurut gua itulah esensinya. Teknologi mesin Desmo 2 Evoluzione yang memiliki konfigurasi mesin L-Twin berpendingin oli menawarkan tenaga 100 bhp dan sempat menjadi tenaga terbesar dalam varian Ducati yang memiliki unit 2 klep. Dengan berat hanya 169 kg dan torsi 103 Nm, Monster 1100 Evo bisa melesat cepat dari hitungan detik. Buat teman-teman di sini yang mungkin kurang familiar sama Ducati Monster ya, gue mau jelasin dikit nih cuy. Pertama dari bagian sasisnya, ini menurut gue unik. Kenapa? Karena kalau kalian lihat besi warna merah atau bentuk sasis tabular yang warna merah di samping sisi ini adalah sasisnya Ducati Monster. Ya emang cuma segini doang cuy. Jadi beda dengan sasis motorsport yang pada umumnya gitu ya, yang kelihatan sasis itu kayaknya panjang dan cukup besar gitu ya. Ini sasis cuma sampai sini walaupun di bagian belakangnya ini ada sasis tambahan dari bahan aluminium juga. Tapi secara konstruksi sebenarnya gua itu ketika naik motor ini bukan naikin sasis tuh, tapi naikin mesin karena sasisnya emang udah dikit banget gitu. Untuk mesinnya sendiri konfigurasinya ada L-Twin, bentuk blok silindernya tuh satu di sini, satu lagi di depan. Nah bentuknya jadi kayak huruf L gitu cuy ya. Dan motor ini walaupun 1000 cc ya, 1100 ya, tapi dia cuman 2 silinder. Sasisnya yang seuprit nggak terlepas dari bagian bodinya yang juga pelit cuy. Kalau kita ngomongin bagian bodi di Ducati Monster Evo ini ya, praktis bagian bodi itu cuma ada di bagian spakbor depan sama di bagian tangki. Tangki ini pun sebenarnya bahannya plastik ya, bukan besi. Jadi kalau kalian dengar suaranya. Dan sebenarnya ada bodi tambahan di bagian belakang, cuman lagi gua copot. Ya secara keseluruhan cuman ada 3 bagian bodi itu aja di Ducati Monster ini. Dengan sasisnya yang pelit dan bodinya yang suprit, tapi enggak di bagian kaki-kakinya cuy. Karena kaki-kakinya Monster ini gokil banget. Suspensi depan udah nggak usah diomongin lagi, tipe upside down. Velgnya juga tapaknya cukup lebar untuk ukuran yang depan, kurang lebih sekitar 3 inci. Double disc brake, dan yang gokil lagi adalah bagian belakangnya cuy. Swing arm, pro arm atau mono arm. Swing arm yang single kayak gini ya, cuman ada di sebelah ini cuma tersedia di varian Ducati Monster 1100 Evo ke atas gitu ya. Kalau ke bawah misalnya kayak 696 atau Monster 795 ya kalau nggak salah, itu dia masih pakai arm yang double gitu cuy ya. Velgnya juga tapaknya lebih lebar dibandingin yang varian di bawahnya yang masih pakai dual arm gitu ya. Untuk bannya sendiri ini gua pakai ukuran 190/55. Yang depan itu 120/70 cuy. Ini velgnya dari NK by the way. Bannya ini udah gue ganti ya, pakai Diablo Super Corsa. Yoyoy.
Sedangkan untuk suspensi belakang dia udah monoshock, tapi posisinya ada di sebelah kiri di pinggir. Mirip sama Kawasaki ER6 ya, tapi kalau ER6 kayaknya ada di sebelah kanan gitu di pinggir. Kalau Monster ini ada di sebelah kiri. Salah satu yang menjadi alasan gue untuk beli Ducati itu adalah posisi duduknya yang buat gue dengan tinggi badan 160 itu masih bisa napak cuy ya. Waktu itu gue nyobain yang Ducati 795 dan memang posisinya cukup rendah untuk hitungan moge. Idaman banget buat rider-rider atau bikers yang tinggi badannya itu nggak terlalu tinggi gitu ya. Bisa naik moge, napak, dan sitting posturnya nyaman. Cuman ketika gua tebus Ducati Evo 1100 ini ternyata sitting posturnya itu sedikit lebih tinggi 5 cm dibandingin dengan varian adik-adiknya, misalnya kayak 795 atau 696 gitu ya. Ya mungkin itu pengaruh karena spek dari swing arm belakangnya yang udah pakai Pro Arm gitu cuy. Jadi kalau saat riding gitu, gue masih agak jinjit sih sebenarnya. Ini karena gue di pedok aja ya, jadi masih tinggi banget. Tapi menurut gue masih cukup nyaman sih ya. Mungkin kalau buat cewek jinjit agak susah, tapi kalau buat gue sendiri masih fine-fine aja. Walaupun ya itu dia, nggak terlalu napak juga. Ya bisa jadi ini adalah salah satu motor yang gue punya tapi nggak terlalu banyak gue modif atau gue custom. Karena apa? Karena menurut gue dari lahirnya si Monster ini memang udah cakep banget gitu cuy ya. Selama gue punya motor ini dari tahun 2021 sampai sekarang ya, itu ada beberapa parts yang gue modif cuy. Pertama bagian knalpot cuy. Sebenarnya ini masih pakai pipa knalpot bawaan standarnya, cuman udah diganti bagian belakangnya, jadi nggak full system ya. Untuk bagian belakangnya sendiri ini pakai brand lokal sebenarnya. Aslinya memang kalau si Ducati Monster Evo ini knalpotnya dia ada di bagian samping. Beda sama Monster yang adik-adiknya si Evo ini, di posisi knalpot ada di bagian kolongnya cuy. Untuk knalpot bagian selinsernya sendiri ini bahannya karbon dan ya dimensinya nggak terlalu panjang ya. Awalnya emang gue pikir bakal keras sih suaranya, tapi ternyata enggak. Adem. Nanti kita dengerin suaranya. Bagian kedua ada di bagian stang kemudi nih cuy. Di sini cukup banyak yang gue ganti walaupun nggak terlalu kelihatan ya. Pertama itu adalah bagian stangnya. Dimana untuk bagian stangnya gue udah pakai stang aftermarket dengan dimensi yang fat bar atau jenis fat bar. Aslinya Ducati Monster ini stangnya itu rata cuy ya. Jadi sitting posture itu aslinya nggak terlalu tegak, tapi dia memang agak nunduk gitu cuy. Nah ini karena postur badan gue menyesuaikan, gue pengennya itu nggak terlalu pegal, akhirnya gue pilih stang yang memang agak tinggi gitu. Terus grip gas gue udah ganti pakai punya Katros. Ini spesial, dibikin sendiri nggak dijual karena tulisan Katrosnya warna emas. Spion ini pakai produk aftermarket, tapi ini nggak gue ganti. Ini masih bawaan ketika gue beli motornya, ini second, belum sempat gue ganti. Terus ada tabung minyak rem ya, dipakein handuk, gue beli di Jepang. Sama racer. Jadi aslinya motor ini ketika gue beli itu racernya tinggi cuy, kayak pakai racer touring gitu ya, yang bahannya aluminium gitu. Nah ini bagian racer atasnya udah gue ganti lagi pakai ori, jadinya rapi. Yoi. Bagian ketiga atau bagian terakhir adalah bagian jok ini cuy. Karena gue tahu motor ini sebenarnya nggak punya terlalu banyak bodi. Jadi kemarin itu gue sempet explore beberapa model jok. Walaupun pada akhirnya gue balik lagi ke standar sini ya. Yang pertama, ini ada versi cover jok ya, atau buntut tawonnya lah istilah kalau di motor custom itu dari bawaan aslinya seperti ini. Ini juga warnanya sebenarnya merah polos, cuman ini udah di-cutting sama yang punya sebelumnya. Dan gue bikinin custom. Nah, seperti ini cuy. Ini bentuknya sebenarnya mirip sama aslinya, cuman dia bedanya ada lidahnya di sebelah sini. Kalau dipasangin jadi kayak gini cuy. Cat. Yoi. Nggak berapa lama gue bosan. Akhirnya gue bikin lagi yang full system. Alah, full system. Nah, full system seperti ini. Jadi kayak jok balap gitu cuy. Jadi kan kalau si joknya Ducati ini kan aslinya busa semua nih. Nah ini gue bikinin jadi model busanya itu jadi body keras seperti ini, jadi bisa dicat semua warna merah, dan busanya itu tipis hanya di bagian depannya aja. Kelebihannya dari pakai jok ini adalah dia gue desain lebih pendek 5 cm dibandingin busa aslinya. Jadi harusnya ketika gue pakai jok ini itu lebih napak cuy, 5 cm gitu ya, karena lebih rendah gitu. Tapi satu dan lain hal akhirnya gue putusin ya udahlah pakai jok standar aja.
Sebenarnya motor ini ketika gue awal beli ya, gue emang ada niatan untuk ngemodif. Tapi modifnya itu nggak berat gitu ya. Cuman memaksimalkan atau sekedar nambahin atau mempermanis dari desain bodi yang udah ada. Sebenarnya kemarin itu gue punya rancangan desain dan desainnya seperti ini. Hampir seluruh bagian bodinya atau bagian spakbor depan, bagian tangki itu tetap mengandalkan bagian bodi standarnya. Hanya gue rubah di bagian joknya yang ditambahin cover, lalu di bagian bawah mesinnya yang gue tambahin engine cover itu ya, dan permainan di bagian velgnya. Gue pasangin wheel dop atau bagian fairingnya. Dan terakhir, kalau kalian lihat di bagian depannya, itu juga ada permainan fairing juga cuy. Semua bagian bodi-bodi itu rencananya kemarin ya, gue bikin pakai fiber. Supaya apa? Supaya enteng dan nggak terlalu berat. Tapi karena ada satu dan lain hal, dan karena gue juga udah keenakan pakai motor standarnya gitu ya. Standarnya aja udah bagus, dipakai juga udah nyaman. Akhirnya nggak jadi-jadi tuh di custom. Walaupun sebenarnya gue pengen banget ke custom. Ada satu hal juga sih sebenarnya yang bikin gue was-was, yaitu di bagian cover bawah mesin. Dimana cover bawah mesinnya itu, gue takut ketika gue tutupin bagian mesinnya, hawa mesin dari motor ini makin panas. Mengingat motor ini memang cc-nya besar dan nggak punya radiator, cuman oil cooler doang gitu loh. Jadi ya ada beberapa faktor yang akhirnya sampai sekarang belum terrealisasi untuk nge-custom tipis-tipis motor ini. Ya itu dari tadi ya, gue jelasin yang menyenangkan-menyenangkannya aja gitu. Sekarang gue coba mulai masuk yang ke sedikit menyeramkannya buat sebagian orang, yaitu biaya servis. Jadi selama gue punya motor ini tentu aja nggak cuma gue pakai doang gitu kan, tapi gue servis juga. Nah di sini gue mau ngebeberin ke kalian berapa biaya servis yang udah gue keluarin dan lain-lain gitu ya dari tahun 2001 pas gue beli motor ini. Oke, gue punya catatannya nih cuy. Yang pertama itu ketika motor ini pertama kali datang ya, itu gue langsung ganti raster setang sama cek servis. Itu biayanya 2 juta. Rasternya ini sebenarnya yang mahal nih, bagian raster atas yang warna silver. Karena gue barangnya ori dari Ducatinya langsung. Terus habis itu berapa bulan kemudian gue servis lagi. Servis dengan nama check up itu 550.000. Ganti filter oli itu 260.000. Ganti kampas rem belakang itu 450.000. Shock breaker belakang sempat bocor dikit tuh gue repair, biayanya 1,2 juta. Dan ongkos jasanya untuk itu semua adalah 200.000. Terus setelah dari itu aman, beres. Habis itu berapa bulan kemudian knalpot ini jadi kayak kalau lagi dipakai jalan ada muncul indikator ada yang salah nih di speedometernya gitu kan. Setelah dicek itu ternyata ada katup di bagian knalpotnya yang memang sedikit error gitu. Sebenarnya bukan sedikit error sih, tapi karena gua bagian belakang itu udah nggak pakai spakbor belakang, jadi mekanikal itu ada nyangkut di situ. Disaranin sama Mas Aang katup itu mendingan dilepas supaya mesinnya juga nggak cepet panas. Nah untuk melepas katup itu bayarnya 700.000. Setelah berapa bulan kemudian, cukup lama, hampir setahun, itu gue servis lagi, itu ganti roller, ganti belt, ganti busi, ganti oli, yang totalnya itu 11.100.000. Ya. Terus habis itu gue sempat ganti ban karena gue udah botak ya. Ini sekarang pakai ban baru, itu gue dapat murah 5 juta harganya sepasang. Ya, 5.500.000 kalau nggak salah. Jadi totalnya itu 17.360.000 ditambah 5.500.000. Berapa? Ya 20 jutaan something lah ya, coba. Ini di sini nih. Nah, segitu totalnya ya kan. Kok lu ketawa? Gimana menurut kalian? Dari tadi bahas yang senang-senang, sekarang yang agak menyeramkan kan. Tapi itu dihitung dari tahun 2021 ya. Itu udah di total gitu. Oke, berikutnya gue akan ngomongin secara gamblang ke kalian apa yang gue suka dan enggak gue suka dari Ducati Monster Evo 1100 ini. Siapa tahu bisa jadi referensi buat kalian yang pengen beli motor ini. Oke, langsung aja. Yang pertama, yang gue suka dari Ducati Monster Evo 1100 ini adalah modelnya yang timeless. Walaupun beberapa bilang ini kayak model bodinya Bison gitu ya, kayak Bison digedein. Tapi menurut gue ya, karena mungkin nggak lihat langsung aja. Memang secara foto, kalau kalian lihat di foto, dimensinya itu kelihatan memang mirip sama Bison. Tapi kalau kalian lihat aslinya, itu jauh dari Bison cuy. Dan motor ini desainnya itu timeless banget. Jadi mau dipakai berapa tahun, tetap kelihatan kece. Berikutnya yang gue suka dari motor ini adalah dari sisi suaranya nih cuy. Suaranya 2 silinder memang, tapi ciri khasnya itu ketahuan banget Ducatinya gitu ya. Apalagi suara mesinnya nggak bisa dibilang halus, kasar, tapi memang itulah ciri khas dari mesinnya Ducati. Gue sih sebenarnya nggak terlalu suka sama suara motor
2 atau 4 silinder yang terlalu stereo gitu cuy ya. Justru gue sukanya karakter-karakter yang gahar atau galak seperti suara mesin konfigurasi dari Ducati Monster ini yang L-Twin. Dan yang ketiga adalah posisi duduk yang nyaman. Ya mungkin karena gue udah melakukan sedikit modifikasi di bagian stang ya, jadi menurut gue ya nyaman-nyaman aja. Apalagi posisi duduknya buat gue yang nggak terlalu tinggi. Walaupun masih jinjit juga, tapi menurut gue nggak ketinggian. Nggak kayak gue naik motor sport, nggak kayak naik motor yang adventure yang jinjit banget gitu cuy. Ya berikutnya adalah 3 hal yang nggak gue suka dari motor ini. Yang pertama, motor ini panas banget ya. Nggak sering overheat sih, karena gue nggak tahu, denger-denger dari teman-teman yang lain ketika pakai motor Evo 1100 ini ada yang ngeluh sering overheat katanya. Tapi kalau gue sih jujur selama gue naik motor ini dan gue punya motor ini nggak pernah sampai overheat. Kalau panas iya memang. Kenapa? Karena motor ini nggak punya radiator dan cuma dibekali oil cooler aja. Yang kedua yang nggak gue suka dari Ducati Monster ini adalah harga spare partnya cuy. Udah pasti kalian jangan sekali-sekali ngebandingin harga spare partnya Ducati ini dengan harga spare part motor moge Jepang, karena udah pasti melambung tinggi. Racernya aja tadi gue bilang ya harganya itu 1,5 juta. Dan yang ketiga yang terakhir yang paling gue benci dari Ducati Monster adalah hitungan servis. Jadi di motor ini hitungan servis 10 tahun atau 25.000 kilometer harus ganti belt dan roller. Jadi motor ini itu nggak punya namanya rantai ketang cuy, tapi dia pakainya belt. Dan setiap 10 tahun atau 25.000 km si belt itu harus diganti. Harganya ya tadi 11 juta. Walaupun motor ini jarang dipakai, tapi setiap 10 tahun sekali lu mesti ngeluarin duit 11,5 juta. Dan itu mungkin 10 tahun lagi nggak 11 juta, mungkin bisa jadi 15 atau 16 juta. Men. Oke cuy, jadi kurang lebih itulah semua pengalaman selama gue punya motor ini dari tahun 2021 sampai sekarang nih cuy ya. Ya ada senang, ada sedihnya juga. Tapi kesimpulannya adalah kalau kalian lagi nyari motor naked yang di atas 600 cc, timeless, kalian terus nggak mau apa-apain juga, tetap standar tapi keren, pilihannya memang Ducati Monster nggak pernah salah. Apalagi Monster yang di era-era tahun 2010-an ya cuy ya, bukan yang baru. Karena yang menurut gue yang baru itu justru kelihatan kayak fiction cuy. Dimensi bodinya malah mengecil gitu cuy ya. Jadi kalau misalnya kalian minat sama Ducati Monster ini dan pengen beli, secara body emang udah oke, kalian nggak salah. Tapi siap-siap aja untuk ngeluarin dana lebih untuk masalah perawatan ya. Karena memang spare part dan biaya servisnya nggak murah sama sekali. Terakhir nih cuy, gue mau nanya, ini kan motor udah 3 tahun ya gue punya dan kondisinya standar. Kalian setuju nggak kalau misalnya desain konsep yang tadi gue kasih lihat ke kalian itu kita wujudin dan kita custom motor ini jadi Ducati Monster Custom pertama kali di Tangerang Selatan? Enggak kali ya, lebay. Jadi kita custom. Apakah kalian setuju? Kalau kalian setuju atau nggak setuju, tulis di kolom komen. Oke, segitu aja untuk episode kali ini. Gue rasa udah cukup ya. Akhirnya gue perkenalkan Ducati Monster gue ini ke ranah YouTube. Perkenalkan teman-teman, ini namanya Momon. Gue belum sebutin dari tadi ya. Dia punya namanya Momon. Ya, semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua yang mau beli, mungkin ada rencana beli Ducati Monster. Videonya langsung aja gue tutup. Seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace. Gua dan Momon cabut. Peace.